Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Desratri Timur Tresnanti. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang mana membahas mengenai dampak terhadap faktor ekonomi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanganinya dalam konteks akibat pandemi COVID-19. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 ini tidak hanya merugikan sisi kesehatan, melainkan virus ini yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian banyak sekali negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan bahwa wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah yang mencoba melakukan berbagai macam upaya untuk menekan dampak virus corona yang terjadi di Indonesia ini. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing atau work from home. Dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia. Yang pertama, industri terkena dampak. Dalam peringkat 1, pihak industri menempati sebagai pihak yang sangat dirugikan oleh adanya COVID-19 ini, seperti perusahaan manufaktur otomotif yang mana dominan melakukan kegiatan impor dari luar negeri, sehingga adanya pandemi ini bisa dapat menghambat proses produksi. Kemudian industri garmen dan lain sebagainya. Kemudian ada sektor pariwisata. Berbagai macam negara membatasi akses orang dari luar sehingga untuk demi memutus rantai penyebaran pandemi ini. Kemudian keuangan digital meningkat. Karena seperti yang kita ketahui, COVID-19 dapat menular melalui kontak fisik langsung. Maka dari itu tidak ayal jika apabila kita melakukan transaksi dengan uang fisik seperti logam ataupun kertas, itu dapat menyebarluaskan virus tersebut. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah terkait COVID-19 ini. Ada social distancing, adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan social distancing adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga meminimalisir penularan penyakitan. Kemudian ada pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Namun ini hanya beberapa masyarakat saja yang mendapatkannya, yaitu bagi pegawai yang berpenghasilan 200 juta per tahunnya. Maka dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PNK nomor 03/2020, perusahaan yang terdampak pandemi virus corona merupakan perusahaan yang terdaftar pada 40 KLU atau klasifikasi lapangan usaha tertentu dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT atau kemudahan impor tujuan ekspor. Selanjutnya itu ada kelonggaran membayar kredit dan subsidi listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan kemudian ada masih banyak lagi seperti subsidi kuota bagi siswa maupun mahasiswa, dan bagi mahasiswa terdapat kebijakan pemotongan UKT karena kita belajar dari rumah. Oke. Sekian dari saya mengenai pembahasan dampak dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan pandemi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.